사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 쳐주세요. 고마우신다 예수 셀라마냐. 고마우신다 예수 셀라마냐. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi once again, mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
satukan dengan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian. Amin. Mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Lagi nyatakan firman-Mu pelita terang jalan kami Tuhan. Firman-Mu memberi kepastian dalam hidup kami, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Yes, Lord.
Bangkitkan semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala. Biar roh kami berkobar-kobar kembali. Biar semangat kami bangkit kembali Tuhan. Supaya kami tidak ditindas oleh masalah kekhawatiran, ketakutan. Karena Engkau jadikan kami sebagai pemenang. Dan itulah Tuhan lambang ataupun yang Kau sudah label, yang Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu sebagai pemenang. Sebab itu Tuhan, supaya kami tidak gampang putus asa. Kami tidak gampang menyerah. Dan kami ingin berjalan di jalan kemenangan itu. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, supaya kami mempertahankan apa yang harus kami pertahankan. Kami tidak boleh menyerah. Tuhan, ketika kekhawatiran menyerang kami, ketakutan, masalah, penyakit menyerang kami harus mempertahankan kuasa Tuhan. Supaya mereka, masalah itu tidak menguasai hidup kami. Kekhawatiran tidak memimpin hidup kami. Tapi kebenaran-Mu lah yang memimpin kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau inginkan kami supaya menyerahkan, mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Mengubah hidup Tuhan supaya penuh dengan keberanian karena kebenaran Tuhan. Menjadi terang dimanapun kami berada. Menjadi garam Tuhan untuk memberikan rasa yaitu kepada dunia yang sudah tawar hati ini. Supaya kasih itu menjadi hangat. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan. Dalam pergumulan pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai Tuhan kepada karir studi mereka juga. Kiranya Tuhan Kau pulihkan, Kau kuatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sehingga kami tetap akan mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Tetap bangkit berdiri saudara. Kenapa kita mesti ditayangkan dulu? Mega project-nya hari Jumat ada enggak ya? Kita harus mulai belajar untuk mega project ini bukan sebagai satu hafalan. Tapi kita harus sering pakai dalam hidup ini. Kalau satu teori, satu hafalan cuma hafal. Itu baik, tapi perlu kita lakukan. Jangan sampai nanti suatu hari orang melihat gereja ini bagus, mereka berubah, kita belum berubah. Kita harus memberi teladan, bukan memberitahu saudara. Kita baca dulu. Ya. Hari Jumat. Ikutin semua. Masih tidurkah ini? Belum breakfast mungkin saudara. Hari Jumat. Karakter Kristus. Setia. Bersyukur. Menundukkan diri. Ketulusan. Terbalik sekarang dari ketulusan kembali ke setia sekarang. Ketulusan. Menundukkan diri. Bersyukur. Setia. Ya, tepuk tangan untuk saudara sendiri. Puji Tuhan saudara. Ya, silakan duduk. Untuk orang ikut Tuhan itu harus setia. Saudara, kalau setia itu belajar bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ada masalah harus kita ngubah. Kenapa? Karena kita pemenang. Menang bukan apa? Bukan mengubah masalah jadi berkat dulu, belum. Itu next. Tapi mengubah kesedihan itu, saudara, menjadi ucapan syukur. Itu tidak butuh waktu bertahun-tahun. Masalah saudara mungkin butuh 1 minggu, 1 bulan. Tapi mengubah orang saudara yang sedih, ya untuk mengucap syukur itu butuh sekarang juga. Sebelum semuanya dirubah, saudara, kita harus mengubah hidup kita dulu. Bahwa kita punya pengharapan, saudara. Jangan kita tidak punya pengharapan terus kita tunggu ada berkat datang baru kita mengucap syukur. Belum tentu juga. Ketika berkat datang masalah muncul lagi, tidak bisa mengucap syukur. Harus mengucap syukur itu di depan sebelum berkat itu datang. Mengucap syukur itu mengubah karakter kita dulu. Supaya kita jangan ditindas di dunia ini dengan semua keluh kesah, masalah yang kita hadapin. Karena kita ditakdirkan sebagai pemenang. Dan kita harus belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau menundukkan diri, ikutin ajaran Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan ingin hati kita tulus. Di gereja itu perlu ketulusan. Saudara, banyak orang cerdik belum tentu tulus.
saya inginkan hari ini, kecerdikan harus didasari dengan ketulusan. Karena kita adalah pemenang itu. Kita pemenang. Jadi jangan kalah saudara. Saya lihat satu contoh saudara kalau kita melihat ini. Yaitu roh kita harus bangkit. Kenapa roh kita harus bangkit saudara? Karena roh itulah yang menerima janji Tuhan. Karena roh itulah yang bisa percaya kepada janji Tuhan. Karena roh itulah yang bisa melihat, saudara, janji Tuhan. Jiwa kita tidak pernah bisa melihat. Jiwa kita tuh selalu melihat kondisi keadaan cuaca di sekitar kita. Sebab itu, saudara, kita kerap kali ditindas oleh masalah. Karena jiwa kita yang bergerak, bukan roh kita yang bangkit. Kalau roh kita bangkit, saudara, kita lihat situasi itu tidak memungkinkan. Situasi itu buruk, tapi roh ini bangkit. Roh itu melihat apa yang tidak dilihat oleh jiwa. Roh itu melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Roh itu hanya melihat apa yang dilihat Tuhan. Itu penting sekali. Kalau saudara melihat apa yang dilihat manusia, itu logis, manusia kita. Tapi jangan lupa kita manusia Allah. Kita punya iman saudara. Sehingga kita jangan sampai saudara dikungkungi oleh masalah. Walaupun kita dalam lingkungan masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Seorang pengkhotbah, kerjaan mau kecil besar tetap masalah. Semakin besar, masalah semakin besar. Tapi yang perlu dilakukan saudara, satu, bukan jiwanya terguncang. Tetapi rohnya tetap lihat saudara. Karena kita tahu kita memang dijadikan sama Tuhan sebagai pemenang. Itu tidak bisa dipungkirin lagi. Saudara lihat Ayub. Orang yang saleh. Apa yang terjadi kepada Ayub? Diizinkan oleh Allah. Karena iblis saat itu belum dibuang dari surga ke bumi. Waktu Yesus mati di kayu salib. Iblis dilucuti. Maka dibuang ke bumi. Iblis tidak mendakwa lagi kita kepada Allah. Sehingga pencobaan yang kita alami, saudara, itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena kerap kali ketika dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Jangan ngomong dari Tuhan. Tapi sebelum Yesus mati, saudara, iblis masih bisa naik ke surga, berjumpa dengan Allah dan berkata, Tuhan berkata, lihat Ayub itu yang saleh. Iya, karena engkau melindungi. Karena engkau memberkati. Dia makanya bersyukur, bisa saja. Coba kalau dia punya masalah bagaimana? Ya kalau gitu silakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Saudara, masalah boleh terjadi. Tapi nyawa tidak boleh diambil. Kalau nyawa kita masih hidup ada pada kita. Tuhan selalu punya kesempatan untuk memberi kepada kita kekuatan dan kemenangan. Ayub kehilangan semuanya. Saudara, kehilangan semuanya. Tapi dia tidak pernah kehilangan imannya. Ayub kehilangan istri, saudara. Ayub kehilangan anaknya. Karena istrinya berkata, kutuki Tuhanmu. Dia bilang, kenapa perempuan gila? Begitu, saudara. Dia ngomong gila, saudara. Karena kita terima apa yang baik dari Tuhan yang tidak baik. Kita mau marah. Itu masih bagus. Dia kehilangan anaknya juga. Tapi dia tidak kehilangan pengharapan dan imannya kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen di dunia ini. Saudara, imannya hilang ketika hartanya hilang. Imannya hilang ketika kedudukannya hilang. Imannya hilang ketika semuanya hilang. Yesus tidak bisa hilang karena dia tidak pernah dicuri. Saudara, dia selalu ada dan semakin nyata. Ketika semua hilang dari hidup kita. Mungkin harta kita, masalah kedudukan kita hilang. Seharusnya Yesus semakin nyata dalam hidup kita. Semakin terlihat jelas. Kalau saudara lihat ada begitu banyak barang berharga. Saudara, ini tertarik. Ini tertarik. Ini tertarik, saudara. Saudara tidak akan pernah melihat anakmu di belakang. Mungkin dalam kondisi bahaya. Tapi kalau semua itu tidak ada. Yang kau lihat adalah anakmu itu. Amin. Demikian juga kalau kita punya harta, punya kesehatan, kekuatan. Itu memang kita perlu lihat gak apa-apa. Tapi jangan itu jasmani. Tapi jangan rohmu padam. Sehingga engkau tidak melihat yang lebih besar. Yang lebih nyata. Dan yang lebih kekal yaitu Tuhan. Sehingga iman kita harus bangkit.
Ayub itu memberikan satu contoh kepada kita. Jiwanya terguncang. Saudara, bagaimana perusahaan hartanya semua habis. Semua anaknya mati. Saudara, dia sakit. Garuk-garuk sampai hancur, saudara, badannya. Langsung mendadak miskin, sakit semua. Istrinya berkata, kutuki Tuhan Allahmu. Gak berbuat dosa kamu jadi seperti ini. Dia gak tahu yang buat itu setan. Saudara, mestinya kalau dia tahu yang buat setan, Tuhan kasih yang baik. Setan menghancurkan, bangkit, Ayub. Gitu loh. Kita masih punya, Tuhan punya pengharapan. Setan itu bukan lawannya Tuhan. Dia bisa menghancurkan, Allah bisa membangun lebih tinggi. Tapi karena istri Ayub itu lihat secara jasmani, bukan rohnya. Sehingga dia melihat ini sepertinya Tuhan yang jadikan semuanya. Hari ini kita juga sama, saudara. Roh kita harus bangkit. Bahwa Allah tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Allah selalu memberikan yang baik kepada kita. Tapi kerap kali diri kita tergoda untuk membuang yang baik, melakukan yang jahat. Saudara, itu kita harus rubah semua. Ayub hidup bertahan di dalam rohnya dan imannya. Sedangkan istrinya, saudara, hidup di dalam apa yang dia punya. Ketika hilang, dia hilang semuanya. Tapi Ayub, saudara, dia tidak berpegang kepada apa yang dilihatnya. Buktinya yang semua yang dia punya, yang terlihat itu hilang. Tapi dia tetap bisa melihat Tuhannya. Berarti dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat, itu bisa kita pegang. Tapi jangan lupa, yang tidak kita lihat, itu harus tetap kita pegang. Amin. Untuk melihat itu, iman dan rohani kita harus bangkit kembali. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita lihat tema kita hari ini sangat menarik, yaitu karakter Kristus dan perubahan hidup. Perubahan hidup dan karakter Kristus itu penting sekali. Itu untuk menunjukkan supaya jiwa kita ini, saudara, jangan mendominasi dalam hidup kita. Tapi roh itu mendominasi hidup kita. Ketika kita punya masalah begitu banyak, kehilangan begitu banyak, saudara, karakter Kristus harus muncul. Bukan karakter dunia. Seperti istri Ayub, kutuki aja lah, percuma ikut Tuhan. Kita nggak mampu. Harusnya kita semakin aku harus bertahan. Karena apa? Ini dunia menggoncang aku. Gitu. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia. Walaupun kau menggoncang aku selama aku berakar kepada Tuhan. Aku akan keluar sebagai pemenang. Amin. Harus seperti itu. Jangan menyerah dengan dunia, dengan situasi. Saudara, kalau menyerah kepada Tuhan, betul. Tapi kalau kepada dunia, salah. Saudara, Tuhan dan itu supaya menyerahkan kekhawatiranmu kepada dunia. Karena dunia itu memberikan kekhawatiran, kau menyerahkan tambah dikasih double. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kekhawatiran. Dia memberikan damai, sejahtera, dan kekuatan. Ketika engkau memberikan kekhawatiran kepada Tuhan, maka dia memberikan kekuatan, damai, sejahtera. Ketika engkau memberikan kekhawatiran kepada dunia, kata dunia, lu tak kasih, kamu kembalikan aku. Tak kasih lagi double. Jadi semua itu harus kita hati-hati. Oleh sebab itu yang pertama kita lihat, bertindaklah karena pasti menang. Amin. Bertindaklah karena pasti menang. Karena pasti menang. Bertindaklah. Berarti saudara perlu tindakan dulu. Karena menang itu pasti. Bukan menang di depan. Bukan menang sekarang. Menang itu di depan. Makanya bertindak dulu. Karena kita pasti menang. Amin. Jadi kalau orang mau bertindak, dia belum tentu menang. Gak usah bertindak. Tapi kita bertindak, kita ke gereja, kita melakukan firman Allah, kita berdoa, kita puasa, kita hidup, mau hidup benar kepada Tuhan. Kenapa Pak? Di gereja lah gak usah hidup benar. Sorry, aku di gereja bukan cuma bergereja. Karena aku ini pasti menang. Makanya aku datang di gereja mau bertindak. Amin. Jadi bukan ke gereja saja hari ini. Gereja untuk apa ya? Kewajiban percaya Tuhan. Tidak. Kita saudara. Kita memang sudah percaya Tuhan. Oke. Percaya oke. Tapi kita ini saudara dijadikan pemenang oleh Tuhan.
Menang dari apa dulu? Tunggu dulu. Menang atas perubahan hidupmu hari ini. Engkau yang berkata, aku gagal, aku kalah, aku susah, aku lemah, aku tidak kuat. Tuhan katakan, hai, engkau yang lesu berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan. Nah, amin. Berarti Tuhan tidak mau kita di dalam kelemahan, kekalahan terus. Tuhan ingin supaya waktu kita lemah kalah, kita datang kepada Dia. Maka Tuhan akan mengubah kita, mengambil kelemahannya, kita diberilah kekuatan kepada kita. Saudara, ketika engkau tidak mampu datang kepada Tuhan, Tuhan, saudara, Tuhan, oke, nah firman Tuhan ini mampu. Jadi saudara, saat itu engkau harus mengalahkan dirimu sendiri. Tidak yang tidak. Kalau mau cari orang lain belum tentu bisa mendukung saudara. Gak semua orang akan mendukung kita. Walaupun itu orang Kristen sendiri. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Tuhan. Peperangan bukan saudara di hadapan orang. Peperangan dalam dirimu sendiri. Bagaimana engkau yang lemah ini untuk mengalahkan dirimu yang lemah. Supaya engkau menang. Mengalahkan dirimu yang lemah. Yang putus asa. Supaya punya harapan. Berarti kamu pemenang. Amin. Harusnya pemenang dulu. Bukan ada barang baru kita menang. Bukan ada kedudukan baru menang. Saudara. Tapi justru mengubah karakter kita itu. Mental kita. Itulah sudah pemenang dulu. Kalau orang sudah punya kekuatan, punya semangat, punya harapan. Saudara. Biar saudara gempur kiri kanan. Modal gak ada persoalan. Saudara begitu bertubi-tubi. Kalau harapan semangatnya kuat. Dia akan merubah dunia yang di depan dia. Bahkan orang sekitarnya dirubah semua. Seperti Ayub, dia punya harapan yang kuat. Tiga temannya, oh kamu gak bisa. Kamu seperti ini. Tiga-tiga ngasih saudara seperti nasihat. Tapi Tuhan katakan, yuk. Datangi temanmu dulu. Tuhan, aku sudah, dia lebih kaya sekarang, aku susah, aku dinasihati. Dia punya uang nasihatin kamu. Tapi kamu punya Tuhan, harus menasihati dia. Kita tidak boleh punya uang terus menasihati orang saja. Punya kedudukan menasihati orang. Kita harus menasihati karena kita punya Tuhan. Amin. Walaupun gak punya uang apa-apa. Akhirnya datang. Aku mau doakan kamu. Tunggu dulu. Siapa kamu, Yub? Kamu tuh mesti bertobat. Ayub taat, aku harus berdoa untuk kamu. Ya silakan. Luar biasa. Saudara, Ayub yang dalam kondisi sulit bisa mendoakan orang. Dan orang itu hidupnya nyaman. Tapi tidak sampai dihukum Tuhan. Hanya gara-gara doanya Ayub. Kalau Ayub tidak mendoakan dia akan dihukum Tuhan. Ada begitu banyak saudara teman kita yang harusnya dihukum Tuhan. Tapi engkau mau mendoakan. Saudara, bukan diberkati. Tapi orang itu tidak dihukum Tuhan. Itu anugerah. Setelah Ayub bertindak, saudara. Dia mengubah mentalnya. Dari orang yang selalu menerima nasihat, selalu menerima kritikan. Orang yang mau bertindak untuk berani mengambil posisi. Mendoakan, melayani. Dari orang yang dilayani berubah menjadi orang yang melayani. Itu tidak gampang. Setelah dia berubah, Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan mengubah hidupnya. Saudara, di tempat ini kau yang sering ingin dilayani. Berubahlah untuk belajar untuk melayani. Amin. Yang suka dilayani, belajar untuk melayani. Ketika engkau belajar untuk melayani, walaupun kamu gak punya apa-apa, melayani. Di situ perubahan hidup. Engkau dari posisi terbalik menjadi yang di atas. Maka orang yang di bawah selalu terima uang. Tapi orang di atas selalu memberi. Katakan amin dulu saudara. Jadi janganlah saudara mau minta dilayani terus. Belajar saudara untuk melayani. Memberi berkat, mendoakan mereka. Karena engkau adalah wakil Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 28. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada satupun, semuanya.
untuk mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada yang nggak baik. Tapi harus kerja dulu. Mengubah karakter kita. Mengubah dari orang yang cengeng menjadi orang yang punya kekuatan. Orang yang dilayani menjadi orang yang melayani. Saudara, orang yang suka menggerutu belajar untuk orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang pasif menjadi kreatif, itu penting. Terus apa saudara? Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana yang indah. Yaitu kita sebagai pemenang. Amin. Kenapa saya katakan pemenang? Kalau besok saya menang, berklaim menang. Nanti saya ikut tinju saja saya menang. Belum tentu. Mungkin babak belur. Menangnya apa saudara? Dalam rencana Allah. Kalau kita mau masuk rencana Allah pasti menang. Salah satu rencana apa kita nggak tahu. Mungkin saudara nggak tahu visi. Di gereja ada visi. Oke, saya nggak tahu dulu Pak. Apa rencana Allah? Nomor satu rencana Allah itu saudara, jadilah rubahmu dirimu dari dilayani menjadi melayani. Dari orang yang mentalnya tempe suka kalah menyerah menjadi orang yang pantang menyerah. Orang yang selalu berjuang. Dari orang yang merasa nggak mampu punya dalam hati berjuang itu berkata, aku memang diciptakan sebagai pemenang. Karena ketika aku lemah, Tuhan berkata, datang kepada aku. Luar biasa. Tuhan beri kekuatan. Lemah lagi, datang kepada aku. Kasih lagi. Lemah lagi, datang kepada aku. Kuat. Terus menerus firman itu tidak pernah berhenti. Bukan untuk satu kali dia undang kita. Sampai akhir hayat kita pun. Di tengah-tengah mungkin nafas kita mau habis pun. Saudara, firman itu masih datang kepada kita. Amin. Karena kita setiap saat selalu dijadikan seperti itu. Kita lihat dulu saudara. Yosua. Pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Yosua mengikuti jalan Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Bayangkan saudara waktu lihat Yeriko masalahmu yang gede. Ini kan masalah gede. Temboknya tebal, suruh ngelawan gimana? Bongkarnya belum tentu bisa. Apalagi perang. Itu, tebal segitu gimana caranya? Kita nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul di sebelah. Belum masalah, ini setan muncul. Saudara selalu berkata gitu. Yang selalu muncul kepada saudara di tengah tekanan, selalu saudara berkata bencana. Di tengah bencana selalu muncul itu pertolongan. Katakan amin dulu. Di tengah persoalan selalu muncul itu kesempatan. Pertolongan Tuhan. Itu selalu muncul. Ketika mereka tergoncang di kapalnya. Mereka bingung semua mau mati. Muncul Yesus, hantu. Aku ini tenang. Di tengah persoalan, kesulitan, tantangan. Sehingga kita hampir hancur. Pertolongan selalu datang. Karena Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang. Amin. Jadi saudara kalau dalam masalah. Jangan pernah menyerah. Memang ada masalah. Persoalan begitu berat. Saudara mesti ngomong. Berat. Gak tahu sampai kapan beratnya ini. Tapi pertolongan selalu pasti ada. Amin. Selalu ada. Selalu muncul. Makanya terus dilihat apa. Dia katakan apa. Yosua 14-15. Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Kenapa? Aku sedang menghadapi tembok besar ini berat. Yosua, bukan kamu yang meruntuhkan tembok. Kamu tetap berperang. Dan kamu dijadikan pemenang. Untuk menjadikan pemenang, Tuhan turut campur dalam hidupmu. Apa yang tidak mampu kamu lakukan, Tuhan lakukan. Apa yang mampu kamu lakukan, lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhanmu. Luar biasa enggak saudara? Loh terus bagaimana tembok? Tembok mungkin kalau saya terusin itu urusanku. Yang penting urusanmu, putri aja. Setelah putri, bukan putri, puterin. Yang tidur nanti putri-putri saudara. Puterin saudara. Setelah putrin saudara, nanti bersorak. Lu bersorak untuk apa? Tunjukkan semangatmu. Bahwa kamu pemenang. Walaupun belum runtuh.
Betul nggak saudara? Jadi masalah belum jatuh, semangat harus kuat dulu. Kok diam semua ini? Saya kuat lemes Bapak Ibu. Bebanmu kelihatannya 10 ribu ton. Jangan. Saudara, sebelum itu diruntuhkan, semangat harus menyala dulu. Baru runtuh. Masalah dalam hidup kita harus, kenapa roh harus bangkit dulu. Makanya kita lihat 15. Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Semua akan Tuhan lakukan, cuman ingat satu. Hiduplah di atas firman Allah. Hiduplah di atas firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Jangan menyimpang. Akhirnya runtuh. Saudara, saya melihat dunia ini sudah berubah. Zaman dulu, sebelum saya buka gereja masih lama pun, itu lampu bertenaga matahari. Saya pernah punya. Saya beli dari luar negeri dulu. Rumah saya memang zaman dulu. Tahun berapa? 86. Sudah semi otomatis. Karena saya kan sering ke luar negeri karena jual barang baju butik. Jadi bukan karena kaya, memang kerjanya ke situ. Jadi beli barang-barang yang di situ. Jadi kalau ada orang masuk, bunyi dulu, lampu nyala. Itu dulu sudah ada, cuma barang langka. Sekarang sudah ada. Bahkan sekarang, saudara, kita nggak usah membuka panel, lampu nyala. Untuk halaman depan rumah kita semuanya. Tetapi saudara keluar rumah, pintu rumah, aku 2 hari pergi rumah gimana coba? Supaya lampunya nyalain, matiin. Oh nggak usah bingung. Saudara, ada matahari, terus gimana caranya? Nah, lampu itu dipasang. Tidak ada kabelnya. Tapi ketika matahari terbit, dia mati. Ketika saudara, dia resap mataharinya, sinarnya itu untuk tenaganya. Ketika gelap, dia nyala sendiri. Dia tahu waktunya. Kalau saudara, kekuatan kita hari ini, jangan karena didorong manusia baru kita nyala. Habis itu teman saudara ambles. Jalan semangat lagi. Belum jalan kenceng, mandes lagi. Saudara. Kita ini jadi mainan orang. Stop kontak itu saudara, dipegang orang. Kamu tuh lemah, jadi lemah. Betul gak saudara? Kamu kuat, jadi kuat. Kita ini sepertinya, saudara, omongan orang. Kita ada kekuatan di luar manusia. Amin. Ketika gelap dunia ini, masa depanmu gelap. Persoalan begitu banyak. Kamu tidak ditentukan sama stop kontakmu. Waktunya kamu nyala. Katakan amin dulu. Amin. Waktunya nyala. Loh disuruh apa? Memang sudah waktunya. Karena itu memang sudah otomatis kalau sudah mulai gelapnya seperti ini dia nyala. Ya itu kalau malam Pak. Kalau mendung bagaimana Pak? Di tengah perjalanan saya mendung. Dia akan nyala kembali. Asal ditentukan gelap seberapa dia akan nyala. Itulah pertolongan Tuhan. Ketika situasi gelap, dunia gelap, masa depanmu gelap, di seperti apa, disitulah kekuatan Allah akan nyala dalam hidupmu. Makanya kita sebagai pemenang, Bapak Ibu. Ya kita lihat hal yang kedua. Bertahanlah. Bertahan jika memang itu harus dipertahankan. Jangan mempertahankan sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Apa itu Pak? Dosa. Kejahatan. Jangan dipertahankan. Karena itu memang tidak bisa dipertahankan. Karena itu bukan kekuatanmu. Tapi saya sudah berbuat dosa. Cepat balik. Tidak satu manusia tidak berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa itu robot. Program. Manusia berbuat dosa. Karena manusia berbuat dosa. Itu Allah menyelamatkan dia. Loh kenapa Pak? Karena manusia punya pilihan Bapak Ibu. Pilihan untuk berbuat baik dan tidak berbuat baik. Saudara. Karena dia punya pilihan makanya ada godaan. Ada godaan kerap kali dia jatuh dalam dosa. Tapi dia punya pilihan untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau robot tidak ada pilihan. Walaupun robotnya perfect semuanya, jalannya semua. Semua jamnya jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, sampai 24 jam mengatur semua. Tidak pernah bersihnya bersih, ukurannya pas semuanya. Tidak pernah masuk surga.
Karena tidak diselamatkan. Kita diselamatkan. Walaupun kita banyak kelemahan. Karena kita punya pilihan. Kalau nggak punya pilihan kita nggak mungkin punya kelemahan. Jadi di tengah kelemahanmu, kata Paulus, saudara, kuasa Tuhan nyata. Amin. Jadi jangan terus, kalau gitu aku lemah terus, Pak. Yang lemah itu tidak boleh, saudara. Kalau lemah mulai boleh. Itu benar, saudara. Jadi jangan imanmu yang lemah lain, saudara. Kita bertahan jika memang itu harus dipertahankan. Apa? Iman kita itu harus dipertahankan. Karena memang itu harus dipertahankan, tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Dan itu memang harus dipertahankan mati-matian. Karena itu pertahanan kita, benteng kita. Dan memang itu yang bisa dipertahankan. Imanmu harus pertahankan, jangan sampai salah. Ya, Galatia 5 ayat 16-17, kedudukan bisa hilang gak masalah. Tapi iman harus dipertahankan. Kedudukan gak harus dipertahankan. Iman yang harus dipertahankan. Itu penting. Saudara. Itu penting sekali. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada pilihan. Tapi kita harus melawan. Tidak boleh menyerah kepada daging. Kita harus bertahan dalam roh. Karena ketika kita bertobat, roh Allah masuk. Roh kita dibangkitkan, saudara. Sehingga kemudian Tuhan kasih firman-Nya. Saudara. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi roh kita yang bisa menangkap. Sehingga kita sekarang roh mau padam. Pertahankan, jangan padam. Amin. Walaupun ada masalah apapun juga. Kesulitan apapun juga. Jangan membuat rohmu padam. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mau dimasukkan dapur api. Dia berkata, tidak. Aku percaya Tuhan. Gitu loh. Kalau kamu gak percaya, saya selepas. Enggak, aku percaya Tuhan. Walaupun Tuhan seandainya tidak menolong aku. Bukan tidak mampu loh. Dan aku harus pasti terbakar. Tapi ingat Paduka. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu yang harus aku pertahankan. Bukan soal nyawa. Nyawa suatu hari bisa hilang. Hari ini mungkin aku bisa mati. Mungkin Tuhan menolong saya tidak mati. Tapi saya bukan mempertahankan nyawa saya. Saya mempertahankan iman saya. Saya bukan mempertahankan harta saya. Tapi mempertahankan iman saya. Saya bukan mempertahankan jabatan saya. Tapi mempertahankan iman saya. Katakan amin dulu. Itu penting. Iman harus dipertahankan. Banyak orang, pertahankan nyawa aja dulu. Pertahankan iman. Gak main-main dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Gak usah dipertahankan. Yang tidak bisa dipertahankan. Harta kalau sudah dicuri orang, sudah. Gak usah dipertahankan untuk banyak. Imanmu yang harus kamu pertahankan. Karena Tuhan akan bisa mengembalikan lebih besar. Ayub itu kehilangan semuanya. Tuhan kembalikan lebih besar. Karena imannya tidak pernah hilang. Walaupun hartanya hilang. Kalau dia mempertahankan hartanya hilang. Dia juga ikut mati, saudara. Kenapa? Yang pertahanan saya di harta. Kalau hilang ya sudah mati saya. Oh, berkat itu hidup. Tidak apa-apa. Tapi iman itu pertahanan, Pak. Walaupun semuanya hilang, imanku tidak boleh hilang. Katakan, apapun yang terjadi, imanku tidak boleh hilang. Karena iman harus dipertahankan. Dan itu memang harus dipertahankan, tidak bisa tidak. Mau kecewa, mau sakit hati, mau benci, mau apa saja, iman tidak boleh saudara harus tetap dipertahankan. Saudara, makanya kita ini, saudara mempertahankan apa? Karena daerah-daerah banyak gelap di dunia ini, kita rebut semuanya. Supaya menjadi terang. Amin. Nah, tadi saya katakan, waktunya gelap, terang itu nyata. Karena Tuhan berkata, akulah terang dunia. Dan kamulah terang dunia. Berarti waktu gelap, terang itu harus muncul. Saudara, jadi kita itu merebut daerah-daerah kegelapan. Yang kita rebut di mana, Pak? Di belakang situ gelap semua, bukan. Yang gelap itu di dalam hatimu.
di dalam pikiranmu. Itu harus kau terangi dulu. Karena firman Allah tidak menerangi kondisi lingkungan kita. Tapi hati dan pikiran kita yang harus direbut dari tempat yang gelap. Pikiran yang gelap, hati yang gelap. Harus kita terangi menjadi terang kembali. Hal yang ketiga, berjuang jika itu harus diperjuangkan. Kita memang, ingat saudara, kita bertindaklah karena pasti menang. Pertahankan apa yang bisa yang harus kita pertahankan. Nah, itu jelas. Berjuang jika itu memang harus diperjuangkan. Jika lo tidak diperjuangkan, gak usah berjuang. Menipu orang, marah, sakit hati, gak usah diperjuangkan. Karena itu tidak perlu diperjuangkan. Berdamai itu sulit, itu diperjuangkan. Mengampuni itu sulit, diperjuangkan. Katakan amin dulu saudara. Bukan bicara soal perjuangan menang kalah untuk ngadepin orang. Gosip tidak perlu. Saudara, gosip sakit hati, gak perlu. Saudara, gak usah ditanggapi itu banyak. Ngomong saudara dua kali, dengarkan sudah. Yang perlu kita, saudara, perjuangkan itu harus perjuangkan. Jangan jatuh karena gosip. Jangan lemah karena gosip. Tapi kuatlah. Semakin digosipi, semakin kuat. Karena gosip itu untuk meruntuhkan orang. Saudara lihat tuh artis-artis Korea yang hebat, yang terkenal, berjuang tinggi. Sampai menjadi artis yang terkenal. Artis Korea ini berjuang. Waduh, mulai kecil muda terus berjuang. Sampai jadi artis. Berhasillah dia menjadi artis. Menjadi terkenal, bintang film. Pemain film. Waduh, luar biasa. Hebat sekali. Dia tidak memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, mentalnya. Ketika mulai digosipkan, komentar-komentar di media. Dia kena, kamu model begini, ini hanya cuma omongan. Bunuh diri. Kenapa? Dia memperjuangkan apa yang harus, tidak memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Dia memperjuangkan yang tidak harus diperjuangkan. Nasib baik di tangan Tuhan. Gak usah diperjuangkan. Usaha saja. Amin. Itu usaha saja. Tetapi yang perlu diperjuangkan itu mental imanmu, karaktermu. Ini berhasil. Di gosip komentar mati. Makanya akhirnya ada kata-kata begini. Mereka mati karena komentar. Jadi diminta orang-orang, khususnya saya yang ngomongin Kristen lah. Kalau nggak suka dengan media sesuatu, jangan komentari buruk. Nggak suka, nggak usah ngomong. Kalau suka, molek silakan. Jangan pernah banyak ikut campur orang. Karena orang itu sudah berjuang. Mungkin mentalnya belum kuat. Saudara, kalau ngeliat ini orang kok nggak usah lah, ingat. Saudara ingat, kita juga belum tentu kuat. Amin. Nah kita lihat dulu Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini perjuangan. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi yang kita harus perjuangkan supaya jangan daging menguasai kita. Yang kita perjuangkan supaya gelap tidak menguasai kita di hati kita. Yang kita perjuangkan roh itu untuk menerangi kegelapan dalam hati pikiran kita. Bahwa kita punya pengharapan. Kita keluar sebagai pemenang. Kita pasti tentu sebagai pemenang. Amin. Itu bukan memotivasi diri, itu karena memang firman Allah. Saya kasih contoh beruang. Beruang, saudara. Saya beruang. Saudara, kalau dunia beruang itu lihat saudara, waktu dia punya anak dia sembunyi di gua. Begitu mulai panas dia keluar, mamanya sudah kurus karena 3 bulan tidak makan sembunyi. Pada saat sembunyi dia punya anak, anaknya lucu sekali. Setelah lucu keluar, jalan, diajari mamanya ditidur, mamanya sudah lapar, tapi dibiarin tidur, biarin apa jalan. Dia mamanya kasih berapa hari aja di luaran gitu, mulai lari supaya menguasai. Pelan-pelan jalan lagi datar, pelan-pelan, nggak sampai beberapa hari mulai diajak naik bukit. Bayangkan anak kecil, saudara kan sering lihat tuh, jatuh serotuk. Mamanya tuh padahal ini anak kecil, lihat aja. Ya dilihatin, padahal itu berat tuh saudara. Mamanya sampai di atas lihat tinggal jalan. Lihat jalan, jatuh dia dilihat lagi.
Saudara, dilihat lagi. Naik lagi itu. Kenapa? Karena mamanya berkata begini loh. Kamu memang harus berjuang apa yang harus kamu perjuangkan. Gak bisa mama nolong kamu. Karena memang kamu harus berjuang. Dan memang itu harus diperjuangkan. Kamu harus survive. Karena dunia ini berat. Amin. Jadi dia begitu. Nanti suatu hari berat kamu harus berkuat. Setelah selesai sampai di atas. Senang mamanya. Diajak di mana saudara? Di salju. Itu di laut. Mamanya mau cari makanan di laut. Wah di salju dia. Mamanya berenang. Dia berenang juga. Saudara. Mamanya ngikutin. Anaknya ngikutin. 3 anaknya. Yang satu mulai gak kuat. Saudara. Kena arus. Hilang. Mamanya langsung lihat dari jauh gini. Nasibmu memang seperti itu. Kalau kita kan tolong. Kalau dia tidak tolong. Kenapa? Tolong gak bisa. Tapi ini adalah perjuanganmu nak. Kalau aku tolong, kamu tidak akan pernah berjuang lagi. Gitu. Ya ini memang harus berjuang hidup itu. Tapi kita tidaklah ada Tuhan saudara. Tapi jangan saudara lemah. Ingat hidup kita ini harus berjuang. Sehingga Tuhan katakan masuklah. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit. Betul saudara. Berjuang, berdoa dan berjaga-jagalah. Hidup ini perjuangan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Yang lain diusahakan. Jangan sampai saudara turun mentalmu jatuh. Jangan sampai semangatmu hilang. Jangan sampai visimu hilang. Jangan sampai engkau putus asa dengan omongan orang lain. Jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan hilang. Jangan sampai ada kegelapan menguasai hatimu. Tapi mulai hari terangilah semuanya. Karena terang itu adalah dirimu juga. Dan firman itu terang. Berjuanglah untuk menerangi hatimu dulu. Berjuanglah untuk menerangi pikiranmu. Supaya jangan ada pikiran kotor. Supaya jangan ada hati yang kotor. Mari kita bangun berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami semua di tempat ini. Layakkan kami Tuhan. Supaya kami tahu karakter Kristus dan perubahan hidup. Dan memang kami tahu Tuhan. Bahwa kami memang adalah pemenang itu sendiri. Kami harus mempertahankan apa yang harus kami pertahankan sebagai pemenang iman kami. Tuhan, dan kami berjuang. Apa yang harus kami perjuangkan. Yaitu menerangi semua tempat yang gelap di dalam pikiran dan hati kami. Karena terang itu harus bercahaya. Kau sucikan setiap kami hari ini. Kau kuasai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, bahkan di dalam kesehatan dan iman mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada, untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang murah hati, rendah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita.
Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그날 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의